mungkin saya tidak panjang lebar lagi memperkenalkan diri karena sudah tadi. Intinya saya salah seorang staf dosen di ITKes Bali, ya, kampus yang sangat kami cintai, dan juga anggota seminar maternitas yang juga sangat kami cintai. Saya pribadi sangat mencintai IPMI. Jadi di sini kami berusaha mengintegrasikan komplementer, ya, dengan asuhan keperawatan di maternitas, terutama dalam hal ini kita akan berbicara banyak tentang stimulasi titik akupressure, terutama nanti di area payudara untuk meningkatkan produksi ASI. Karena di maternitas kita sudah mempunyai asuhan atau perasat yang sangat baik, yaitu tentang perawatan payudara yang selama ini sudah kita praktekkan, tapi mungkin akan lebih optimal jika kita mengintegrasikan beberapa titik akupressure ke dalam perawatan maternitas kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini kalau kita bisa mengoptimalkan perawatan payudara, kita harapkan nanti para ibu, ya, bisa menyusui dengan efektif. Apalagi kalau kita lihat di situasi pandemi seperti ini, mungkin banyak sekali bapak-bapak, ya, yang diberhentikan dari pekerjaan sehingga otomatis pendapatan keluarga berkurang, sedangkan kita juga banyak mendengar terjadi kehamilan, ya, yang membludak pada masa pandemi ini, sehingga banyak kelahiran, ya, kebutuhan susu, ASI terutama itu juga akan semakin meningkat. Nah, di sini mungkin peran utama kita sebagai ibu dan juga para calon ibu untuk mempersiapkan diri, ya, untuk bisa memberikan ASI yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, mungkin calon ibu atau kita yang sudah menjadi ibu pada masa ini pernah berada di posisi ini, ya, di posisi ini. Jadi kita sering sekali mendengar ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif itu kan ASI tanpa makanan tambahan selama 6 bulan, ya. Saya yakin setiap ibu bercita-cita memberikan ASI yang terbaik untuk anak-anaknya, ya. Apalagi kalau sudah ada program 6 bulan pertama itu tanpa makanan tambahan, ya. Tetapi apakah semudah itu? Nah, tentu tidak, ya. Ini pertanyaannya. Tahukah ibu, ya? Tahukah ibu, ya? Ini tahukah ibu, ya? Apa itu ASI eksklusif? Maukah ibu memberikan ASI selama 6 bulan tanpa makanan tambahan? Nah, yang terakhir ini yang mungkin agak sulit, ya. Mampukah ibu? Nah, jadi saya tahu, saya mau, tetapi apakah saya mampu? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sebagai seorang ibu. Nah, tekanan ini secara umum bisa menimbulkan stres, ya, stres secara pribadi di dalam diri ibu tersebut. Nah, keuntungan menyusui. Nah, kita perlu tahu dulu, ya, keuntungan menyusui. Yang pertama itu ASI penuh nutrisi. Apa saja sih? Nah, tadi ada asam folat di sana, ada vitamin, ya, mineral, dan segala kebutuhan bayi ada di ASI. Makanya ada orang bilang atau selentingan, ya, kayak joke gitu, ya. ASI atau makanan untuk bayi adalah air susu ibu, ya. Air susu sapi untuk anak sapi. Ya, jadi kalau kita analisis lebih jauh, kalau kita memberikan anak kita susu sapi, jangan-jangan nanti anak kita dibilang anak sapi. Ya, jangan sampai seperti itu, ya, karena situasinya, ya, memang kita sekali waktu banyak sekali faktor yang menyebabkan kita harus memberikan air susu sapi pada anak kita. Ya, jadi kita tidak boleh juga menyalahkan kaum ibu, karena kan situasional itu seperti tadi, ya. Saya tahu, saya mau, tetapi apakah saya mampu? Ya, tidak semua ibu itu mampu memberikan ASI kepada bayinya karena multifaktorial. Ada stres fisik, stres psikis, ya, psikososial, tekanan dari luar itu banyak sekali, ya. Nah, kemudian mengandung zat kekebalan tubuh, ya, mengandung zat kekebalan tubuh, ya. ASI pertama yang keluar pertama
yang warnanya agak kuning jernih itu yang banyak mengandung kolostrum, itu adalah ASI terbaik untuk anak kita, ya. Kemudian mudah dicerna bayi, ya, karena produksinya di dalam tubuh ibunya disesuaikan terhadap bayinya yang juga awalnya dikandung oleh ibunya. Nah, jadi ini yang paling penting, yang efektif dan efisien, ya, efektif dan efisien. Kalau saya hubungkan ini dengan masa pandemi saat ini luar biasa. Efektif, ya. Jadi kita tidak memerlukan banyak persiapan untuk menyiapkan ASI ini, tidak seperti di susu formula. Ya, jadi mencuci dotnya, mensterilkan dotnya, mencegah paparan virus COVID-nya. Nah, itu. Kalau ASI, memberikan ASI kan tinggal kita membersihkan payudara ibunya. Ya, kalau dulu mungkin cukup dilap saja, tapi sekarang usahakan juga menggunakan air hangat melapnya. Ya, itu. Jadi bisa efektif, kita lebih cepat bisa memberikan ASI kepada anak-anak kita. Kemudian efisien. Ini yang paling utama pada masa pandemi ini. Bagaimana sih kita biar ASI ini jadi efisien? Berarti stok ASI harus melimpah. Ya. Bagaimana caranya biar stok ASI melimpah? Berarti produksi ASI harus banyak. Nah, gitu. Efisien ini kan berkaitan dengan keuangan gitu loh. Pada masa pandemi, keuangan menurun, kebutuhan meningkat, termasuk kebutuhan ASI. Berarti kita harus tahu, para ibu harus tahu, para petugas kesehatan harus tahu bagaimana caranya biar stok ASI ibu ini melimpah. Tidak hanya 6 bulan, tetapi bahkan sampai 2 tahun selama dia menyusui anaknya. Ya. Nah, yang penting juga meningkatkan bonding. Bonding itu adalah kasih sayang. Ya, pada saat bayi itu meneteki, kita menatap matanya, ya. Kemudian ibunya juga ya menatap mata anaknya, bayinya. Jadi dari awal kita sudah ada ikatan. Ya. Kemudian meningkatkan kesehatan ibu. Ya, kenapa? Di awal tadi Ibu Ati juga sudah sempat menyampaikan ada hormon prolaktin, ada hormon oksitosin. Ya, jadi pada saat dilakukan sedotan oleh bayi, itu akan meningkatkan hormon prolaktin. Jadi saat hormon prolaktin meningkat, hormon oksitosin pun akan meningkat. Jadi itu akan membantu seorang ibu di pasca salin. Nah, selain itu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ini atau meneteki ini berada kaitannya juga dengan kejadian misalnya CA mamai seperti itu, ya. Jadi intinya dengan kita memberikan air susu, meneteki, ya, itu akan meningkatkan kesehatan kita sendiri, ya. Nah, jadi kan banyak juga rumor yang apa istilahnya yang membuat ibu-ibu itu takut kadang-kadang dia enggak mau meneteki bayinya. Dengan alasan apa? Nanti bapaknya enggak mau netek. Waduh, gimana itu? Ya, jadi maksudnya adalah jika dia meneteki nanti payudaranya enggak montok lagi. Ya, itu. Tapi kita harus memahami sebagai seorang wanita, tugas utama kita adalah meneteki bayi kita. Ya, mungkin mengandung dan meneteki itulah perbedaan kita dengan kaum laki-laki. Kalau laki-laki mungkin sekarang juga mulai apa istilahnya itu emansipasi laki-laki. Ya, laki-laki juga mau mengerjakan pekerjaan perempuan. Jadi kalau dulu kan emansipasi perempuan saja. Ah, gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini saya baca baru beberapa hari yang lalu kinerja ya laporan kinerja kegiatan direktorat tentang pemberian ASI ya. Jadi presentasenya itu presentasenya itu ditarget itu 40% ya. Kemudian pencapaiannya itu sudah di angka 66,1%. Jadi realisasinya itu sekitar 165,25%. Nah, kalau kita lihat dari segi angka, berarti ini target sudah tercapai. Tetapi ternyata ada pertimbangan lain, ya. Dari Kementerian Kesehatan ternyata mentargetkan peningkatan target pemberian ASI eksklusif hingga 80%. Nah, berarti target jangka pendek berhasil, sedangkan target jangka panjang
masih ada PR. Nah, PR-nya siapa? Apakah pemerintah saja? Ya, mungkin kita kalau kita seorang akademisi dan praktisi, kita enggak bisa ikut apa istilahnya itu, kayak meme-meme di lapangan, ya. Kok tanya saya? Tanya pemerintah saja, nggak bisa kita seperti itu. Jadi kalau kita ditanya, ini tugasnya siapa? Ini tugas kita bersama. Tugas semua pihak, ya. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya orang-orang kesehatan, ya. Kita juga di bidang pendidikan, mendidik anak-anak kita, termasuk juga para ibu di lapangan sebagai klien atau sebagai pasiennya kita. Kalau kita petugas kesehatan, ya memberikan mereka KIE, memberikan mereka pengetahuan, tetapi mereka yang tidak mau juga mengikuti tidak akan berhasil. Nah, berarti ini harus benar-benar terjadi link, ya, oleh semua pihak. Kemudian ternyata kalau kita lihat itu, ya masih perlu usaha dari semua pihak. Nah, ini ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi ASI eksklusif, ya. Ada dari faktor sosio, demografi, bagaimana situasional keadaan seseorang itu di tempatnya masing-masing, ya. Seperti tadi Ibu Aza menyampaikan, ada mitos di suatu daerah yang misalnya kita KIE tentang nutrisi tinggi protein. Ternyata di sana enggak boleh makan daging, enggak boleh makan ikan. Ya, hanya boleh kacang-kacangan. Bagaimana kita bisa meningkatkan proteinnya? Ya, itu sangat apa istilahnya itu? Kalau kita melakukan pengkajian di asuhan keperawatan, hal ini juga penting kita kaji. Ya, jadi sosiodemografi, bagaimana keadaan sosial seseorang, bagaimana kontur wilayahnya. Ya, kalau misalnya di pegunungan lebih banyak kacang-kacangan, kita suruh dia makan ikan laut, pusing juga dia di mana nanti dia mencari. Nah, itu peran kita sebagai petugas kesehatan. Faktor psikososial, ya. Kadang-kadang kita temui misalnya seorang ibu kenapa dia stres? Mungkin dia tinggal satu rumah berbanyak, ada adik iparnya, ada apa istilahnya itu, ada mertuanya. Nah, ternyata saat proses meneteki ini dia tidak mendapat dukungan secara sosial, ya. Jadi ini juga penting berpengaruh, ya, seperti yang dibilang tadi, stres itu tinggi sekali pengaruhnya terhadap kemampuan seseorang untuk meneteki. Nah, ini mungkin berkaitan dengan peran kita petugas kesehatan, ya, di faktor pranatal saat dia melakukan antenatal care, ya. Jadi penting sekali kita memberikan KIE tentang bagaimana nanti setelah dia bersalin, dia punya bayi. Ya, kita harapkan dia bisa memberikan ASI eksklusif dan juga tahu cara bagaimana dia meningkatkan produksi ASI-nya. Itu. Jadi di antenatal sudah kita berikan KIE. Walaupun secara stimulasi atau praktek langsung, ya, nanti untuk perawatan payudara dengan stimulasi ini nanti kita lakukan di pasca natal. Tetapi di awal boleh kita perkenalkan dengan catatan, ya, karena dia masih apa istilahnya itu mengandung, ya, masih hamil, ya, jadi jangan dulu, ya, diperkenalkan saja dulu. Tapi nanti setelah dia bersalin baru kita aplikasikan seperti itu. Nah, kemudian saya review sedikit tentang peran kita, ya, sebagai seorang perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan terutama di pasca natal, ya. Atau kalau ngomong di intranatal kala 4, ya, saat pengawasan ini sudah bisa sebenarnya kita stimulasikan ke pasien, ke ibu-ibu. Jadi perawatan payudara dengan stimulasi titik ini bisa di kala 4 di 2 jam PP sudah bisa mulai, ya. Nah, jadi kan kita mulai tetap, ya, kalau asuhan keperawatan, ya, dari pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan, kemudian perencanaan, kemudian ada implementasinya, juga evaluasi. Tetap siklus itu mungkin tidak akan pernah kita lupakan karena itu sudah standar dan harus kita kerjakan. Nah, saya ambil satu contoh di sini. Jadi misalnya kita ambil contoh menyusui tidak efektif. Menyusui tidak efektif. Apa sih yang bisa kita lakukan, ya, di intervensi? Pertama, ya, otomatis observasi. Observasi ini saya menggunakan metode ONEC, untuk yang perencanaan. Apa yang perlu kita observasi yang berkaitan nanti dengan diagnosa menyusui tidak efektif?
dan membantu nanti kita memecahkan masalah pasien untuk mengatasi masalah ini, ya. Jadi nanti yang harus kita observasi yang utama itu adalah area payudaranya pasien, ya, area payudaranya pasien, ya. Itu apakah putingnya menonjol, putingnya mendelep, kemudian ada luka, ada iritasi, itu akan sangat mempengaruhi proses meneteki pasien proses meneteki ibu ini, ya. Pengetahuan juga, ya, kemampuan. Makanya tadi di awal saya stressing, tahu nggak ibunya, mau nggak dia, mampu nggak dia, itu harus sinkron, nggak bisa satu-satu saja, ya. Kemudian nursing treatment, perawatan secara mandiri, ya, misalnya perawatan payudara pasca melahirkan, ya, yang sudah kita miliki, yang konvensional, ya. Kemudian nutrisi untuk meningkatkan produksi ASI, itu yang artinya yang seperti biasa, oke. Nah, yang menjadi tambahan adalah di sini kita bisa mengintegrasikan, ya, keperawatan komplementer yang sudah kita dapatkan di di kurikulum perkuliahan kita di kampus. Ya, salah satu di situ ada teori akupressure. Ya, kalau akupunktur mungkin kita memerlukan tim medis yang melakukan karena itu ada prosedur invasifnya. Tetapi kalau akupressure saya rasa hampir kalau dia sudah tahu titiknya, kemudian bisa menemukan titiknya, melakukan penekanan, mungkin orang awam pun bisa. Jadi kita tinggal perkenalkan saja, ya. Jadi di sini stimulasi titik akupressure area payudara, ya, yang sebentar kita akan bahas lebih lanjut. Nih. Kemudian edukasi KIE itu penting, ya. Nah, kolaborasi pemberian obat-obatan untuk meningkatkan produksi ASI. Oke, secara umum. Nah, jadi Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan di ruang Zoom maupun yang streaming di YouTube. Nah, ini mungkin pembelajaran baru buat kita semua yang belum pernah yang mengenal titik-titik. Nah, jadi kalau kita membahas titik akupressure, ya itu banyak sekali 365 di sekujur tubuh kita. Apakah kita harus menghafal semuanya? Oh, saya rasa tidak karena seorang trainer pun mungkin tidak hafal semuanya. Nah, yang kita perlu cari adalah titik mana sih yang penting yang akan kita manfaatkan. Ya, kita perlu tahu, tetapi mungkin untuk menghafal kita tidak sampai kemampuannya di sana. Jadi di sini yang titik mana yang kita gunakan di stimulasi, ya? Oke, yang saya sampaikan dulu ya. Titik yang pertama itu ada namanya titik ST15, ya, ST15, ST15, ST16. ST18, ya, kemudian ada SP18, kemudian ada CP17. Nanti kita lihat gambarnya. Ya, kalau bahasanya terlalu medical, terlalu medis, terlalu susah kita telaah, nanti saya akan awamkan, gampang sekali menemukan titiknya. Kalau bapak-bapak, kaum laki-laki yang sudah terbiasa sekali hap kayaknya ketemu, ya. Nah, jadi latihan ini bisa dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan perawatan payudara untuk meningkatkan produksi ASI. Oke. Nah, ini adik-adik sekalian, ya, ini adalah titik-titiknya. Ya, ini adalah titik-titiknya. Yang pertama itu ST15. Nih, ST15 ya. Kalau bahasa medisnya itu di interkosta 2 garis lateral dada 2. Nah, itu. Tetapi kalau saya awamkan ST15 ya. Oke, kita coba dulu cara yang paling gampang. Pusatnya itu adalah ini. Adik-adik, Bapak Ibu, rekan-rekan, di papil mama ini disebut dengan ST17. Ini dia sejajar ICS 4. Nih ya, ICS 4. Kemudian kalau dari sini kita naikkan ya satu ruas ya interkosta, ini kita akan ketemu di ST16. Oke, ini dia. Ini ST16. Kemudian kalau naik lagi ya, ini tadi kan papil mama, ini satu ruas di atasnya ya di ICS 3 kurang lebih,
ini kita akan ketemu titik ST16 sejajar dengan payudara. Ya. Kemudian satu ruas ke atas, ya, kurang lebih di ICS 2 itu kita akan ketemu titik ST15. Ya. Kemudian kalau kita lihat ke samping sejajar payudara di pertengahan sternum atau dada sejajar dengan papil mama, kita akan ketemu titiknya namanya CP17. Kemudian dari papil mama, ya, dari papil mamanya ini turun satu ruas kurang lebih itu di ICS 5, kita akan ketemu titik yang namanya ST18. Ya. Nah, ini perkenalan saja nggih. Jadi adik-adik, Bapak Ibu, rekan-rekan dikodoin saja atau ditandai saja titiknya. Kalau misalnya bingung namanya enggak usah dipikirkan terlalu ribet, ya. Yang penting kita tahu patokannya adalah papila mama. Satu ruas di atasnya itu adalah titik untuk stimulasi. Satu ruas lagi di atasnya itu juga titik untuk stimulasi. Ya, kemudian sejajar di tengah-tengah tulang dada kita itu juga titik stimulasi. Ya, ke kanan, ke tengah. Kemudian dari papil mama ke lateral, ya, kanan kiri ini sama Bu Bapak Ibu adik-adiknya, itu kurang lebih di ujung tulang klavikula ke bawah, ya, ditarik garis tulang klavikula ke bawah, ya. Itu kita akan ketemu namanya titik SP18. Nah, itu ya. Jadi silahkan dilihat gambarnya nanti ya di materi, boleh biar lebih gampang. Oke. Itu perkenalan titik-titiknya untuk area dada. Ya, karena kita concern sekarang di area dada, jadi titik-titiknya kita ambil lebih banyak di area dada. Oke. Nah, sebenarnya ada lagi satu titik utama dan yang paling penting dan yang paling gampang sebenarnya kita cari. Ya. Di area kelingking kita, ya. Di area kelingking yang paling luar, kuku yang paling luar, ya, di bagian bawah ini, atau adik-adik, Bapak Ibu, rekan-rekan boleh search di website. Nama titiknya adalah SI1. Nah, ini yang paling gampang. Dan kita tidak usah buka-buka baju pasien. Ya, tinggal cari titiknya, tekan. Ya, jadi penekanannya di sini bukan kurang lebih lagi, sekitar 30 tekanan. Oke, jadi kita pressure. Ya, namanya juga acupressure. Aku itu adalah titiknya, aqueous, pressure adalah penekanannya. Nah, itu dia beberapa titik pentingnya. Lalu bagaimana nanti kita mengintegrasikan keperawatan kita ini yang sudah kita miliki, perawatan payudara ini dengan stimulasi titik acupressure ini, ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu yang di keperawatan maternitas, ya, atau para ibu bidan juga, ya, sudah pernah mendengar tentang perawatan payudara konvensional yang kita miliki, ya. Jadi ada gerakan apa istilahnya itu, memutar keluar, ya, gerakan tangan memutar dari luar ke dalam, kemudian gerakan tangan memutar dari dalam keluar, ya. Kemudian gerakan mengetuk, gerakan memijat dari pangkal ke arah puting susu. Dan juga kadang-kadang kita tambahkan masas di punggung. Ya, itu baru kemudian kita bersihkan. Ya, kita bersihkan. Nah, itu adalah perawatan payudara konvensional yang kita miliki. Apakah ini tidak efektif? Ya, selama ini sudah berjalan dan efektif. Tetapi yang kita harapkan bukan hanya efektif. Yang kita harapkan adalah optimal. Ya. Kalau masih bisa ditingkatkan produksi ASI-nya dengan stimulasi tambahan, kenapa tidak? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, tujuan kita adalah efektif dan efisien. Di mana efektif ketemu efisien jadinya optimal. Nah, seperti itu. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya. Jadi produksi ASI, kebutuhan untuk bayi itu harus terpenuhi. Ya. Baik, kita akan lihat integrasinya. Nah, bagaimana caranya mengintegrasikan ini, keperawatan ini? Ya, yang pertama, kita awali dulu
Ya, ini perawatan payudara yang ini kita awali dulu dengan perawatan payudara biasa. Oke, itu. Kemudian tambahkan stimulasi atau akupressure area payudara dengan menekan pressure ya, atau menekan atau pressure istilahnya setiap titik 30 kali ya pada payudara kanan dan kiri ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian nanti cari dulu titiknya ya, kan kita sudah memberikan perawatan payudara ya. Sebelum kita bilas terakhir itu kita lakukan stimulasi. Jadi kita cari titik-titiknya ya. Patokannya tadi saya review kembali, papila mama ya, kurang lebih di ICS 4 itu. Ya, nanti kalau ketemu kasus misalnya nanti ada yang bertanya, "Ibu, kalau dia sudah anak kelima, papil mamanya sudah di ICS 5 apa tetap di situ?" Ya jangan. Patokannya tetap kita pakai ICS 4. Ya. Ambil satu ruas di atasnya, ya, kemudian ketemu itu ST16, satu ruas di atasnya lagi ketemu ST15, ya. Kemudian di bawah papil mama itu ketemu ST18, kemudian ke arah tengah ke median dada itu namanya CP17, atau kalau mungkin rekan-rekan yang di akupressure akan ketemu RN17, nanti bingung nyari CP17-nya, ya. RN17 sama, ke arah lateral baik itu kanan maupun kiri ya, sejajar dengan tulang clavicula kita ke bawah, sejajar dengan papil mama, itu kita akan ketemu SP18. Nah, itu kurang lebih itu titiknya. Lalu menekannya bagaimana? Biasanya kalau orang akupressure dia menggunakan jempolnya. Ya. Jadi ditaruh di titiknya. Ya, misalnya kita udah ketemu nih. Nah, main raba-raba nih ya. Jadi anggap ini titiknya salah satu. Jadi taruh seperti ini. Ya, kita tekan. Ya, hitungannya 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya sampai 30 kali. 1,30 kali. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang kita perawatan payudara kan misalnya tadi gerakannya dari dalam keluar kan gitu. Ya, gerakan 2 misalnya dari luar ke dalam kan gitu. Habis itu mengetok, habis itu ada istilahnya masas dulu kan gitu. Apa itu tekan, keluarkan kolostrum yang pertama kan gitu. Nah, sekarang kita tambahkan stimulasi. Nah, gitu. Ya, itu perbedaannya. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita praktekkan bersama-sama. Ditambah nanti titik SI1. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi. Paling gampang di ujung ini. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan, ya ini sebenarnya kan orang kadang-kadang enggak suka kalau begini. Ternyata ini diproduksi ASI luar biasa ini dampaknya kalau dia begini. Ya, karena apa? Ternyata ini di luar sini. Nah, seperti ini. Posisikan tangannya seperti tangan saya. Jadi begini, satu jari ya, yang kelingking, kemudian cari nih di ujung paling bawah. Ya, kuku kita ditekan. Nah, ini sambil duduk nonton TV ya ibu-ibu ini yang mau butekinya, ini ditekan 30 kali. Nah, itu Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini. Nah, ternyata walaupun ini dia komplement, juga ada hal yang harus kita perhatikan. Makanya di poin pertama asuhan keperawatan kita tadi ada observasi keadaan umum, ya. Jadi pasien kita tidak boleh terlalu lapar, ya. Selain dia nggak konsentrasi, tetapi stimulasi titik-titik ini kita takutkan juga berefek, ya, memiliki efek samping yang tidak kita inginkan. Terlalu kenyang juga jangan. Ya, kayak lagu ini ya, terlalu lapar jangan. Nah, gitu. Terlalu kenyang jangan. Nah, seperti itu, nggih. Nah, terlalu emosional, ya saking inginnya meneteki ibu ini antusias banget, emosional juga tidak, ya. Kondisi tubuh sangat lemah. Makanya kalau kita di keperawatan ya lebih baik saat kita observasi KU ya kita cek juga istilahnya itu tekanan darahnya pasien, observasi keadaan umumnya, apakah pasien kita pucat, ya, keletihan. Kadang-kadang kan kalau punya bayi malamnya itu enggak bisa tidur karena harus ngempu ya istilah Balinya ya. Jadi harus ngomong bayinya baru dapat
lelap sedikit lagi bangun, ya. Itu ya, tidak boleh. Nah, itu. Jadi kalau tidak boleh ya jangan sama sekali dilakukan. Nah, kemudian kontraindikasi. Ya, yang harus kita pertimbangkan dan harus kita apa istilahnya itu telaah sebelum melakukan. Ya, pada kasus kegawat daruratan medik. Ya, ini saya belum menemukan apa istilahnya evidence base-nya secara umum, ya. Tetapi masih teori lama ini ya, kedaruratan medis itu masih kontraindikasi, ya. Kasus pembedahan, keganasan, ya, PMS termasuk infeksi di dalamnya juga itu tidak bisa kita lakukan akupresur. Penggunaan obat-obat antikoagulan yang berpengaruh pada pembuluh darah. Kemudian ada kelainan pembekuan darah juga sama, ya. Dan satu lagi, jika pasiennya mengalami luka di area titik yang akan kita tekan, ya, itu. Nah, tadi satu yang penting lagi, di area papila mama itu kita tidak menstimulasi. Ya, jika ada yang bertanya, Ibu kalau puting susunya lecet bisa tidak kita stimulasi? Jika titik di sekitar area payudara kecuali puting susu tadi tidak ada masalah, tidak ada luka, masih bisa. Karena kita tidak menstimulasi papila mama. Nah, Ibu Nyoman mengingatkan waktunya tinggal 3 menit lagi. Ibu, terima kasih. Ya, slide-nya masih sedikit ini ya. Jadi ini beberapa penelitian yang saya lakukan bersama teman-teman di ITKes Bali. Yang pertama itu penelitian saya dengan Ibu Dina, ya, wakil rektor saya. Ini tentang penerimaan Ibu Nipas terhadap terapi akupresur. Jadi ini kami lakukan secara kualitatif di Puskesmas di Kabupaten Tabanan. Jadi kami melatih dulu beberapa teman untuk membantu kami melakukan stimulasi terutama yang ini yang paling gampang di ujung kelingking. Ini yang paling gampang. Biar cepat bisa dilakukan dan secara umum hasilnya ya para informan penelitian memiliki persepsi yang baik dan menerima terapi ini ya, bahkan beliau minta atau mereka para informan minta agar apa istilahnya itu lebih disosialisasikan, ditingkatkan lagi ya, itu dari awal diajarin, tidak pada saat pasca Natal saja. Kemudian penelitian saya yang berikutnya itu dengan teman saya Ibu Sagitar ini, teman di IPMI juga dan di ITKes Bali. Ini saya lakukan di Polikebidanan, ya, di Puskesmas di Tabanan juga tentang gambaran pengetahuan dan sikap pasien tentang asuhan mandiri, ramuan dan akupresur. Nah, jadi kita ingin tahu mereka tahu enggak akupresur. Nah, jadi secara umum pengetahuannya cukup, artinya masih rank bawah, ya. Mereka tidak tahu akupresur. Kalau kita tanya, pernah ke spa ibu hamil enggak? Pernah. Lalu ibu diapain di sana? Dimasas. Nah, mungkin saja saat dimasas, kalau petugasnya enggak tahu akupresur ya enggak ditekan-tekan. Nah, ini apa tugas kita mungkin mensosialisasikan. Nah, dan terakhir ini penelitian dari Murdite, ya ini adalah suami saya sendiri, ya beliau seorang dokter dan TOT dari Kemenkes tentang akupresur dan asuhan mandiri. Jadi beliau melakukan penelitian tentang strategi puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional. Secara kualitatif juga. Nah, di sini yang beliau temukan adalah SDM-nya ada. Yang masalah apa? Ternyata fasilitasnya yang belum optimal. Lalu apa sih yang harus dilakukan? Strategi apa? Ya harus melakukan advokasi dan mediasi. Nah, mudah-mudahan ini apa istilahnya kalau memang ini dianggap penting kita mensosialisasikan tentang Yankestrat ke pasien-pasien, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya. Nah, kemudian di sini kita juga apa istilahnya itu bertanya pada diri kita sendiri, apa sih peran kita sebagai praktisi dan sebagai akademisi. Ya, nah ini mungkin salah satunya sharing. Ya, kalau sekarang kan untung ada seminar, jadi bisa sharing ke hampir 1.000 orang. Mungkin masyarakat umum juga mudah-mudahan terpapar. Atau mungkin besok mereka bisa streaming YouTube, lihat lagi. Nah itu. Ya, kemudian melakukan workshop. Nah, kalau mungkin seminar hari ini hanya pengenalan saja. Lalu kalau kita ingin tahu lebih jauh bagaimana, kita harus workshop. Walaupun sekarang kan masih PPKM, apalagi di Bali level 4.
ya belum bisa ngapa-ngapain, ya. Ya minimal nanti sampai di rumah Bapak Ibu peserta bisa coba dulu sambil mandi cari-cari titiknya, ya. Nah, itu ya. Nah, kebetulan kalau saya di kampus selain mengikuti beberapa pelatihan, saya juga selaku koordinator komplementer selalu melibatkan anak-anak didik saya. Jadi mereka saya ajak untuk bedah artikel ya tentang ramuan herbal. Jadi cari artikel, kemudian temukan apa istilahnya tanaman di sekitar rumah kita yang bisa kita manfaatkan dan kita hubungkan atau kita analisis dengan artikel. Ya, ini adalah beberapa contohnya ya. Jadi mereka kan senang main medsos, jadi kita posting di medsos seperti itu. Jadi mereka bisa saling komen sama teman-temannya. Oke. Kemudian, nah ini mungkin yang paling utama. Saya kasih satu statement di sini. Berilah ASI pada anak kita agar mereka selalu mengasihkan kita. Artinya mengasihkan kita apa? Ya, kalau kita bisa memberi ASI ke mereka, ada bonding, ada kasih sayang, ya kita berharap nanti dia akan bilang, aku sayang ibu. Nah, seperti itu. Oke? Terima kasih Ibu Yeti ya atas apa istilahnya sudah diperingatin kalau sudah dapat ngomong biasanya ngelantur.